Halo semuanya, ketemu lagi dengan Circuit. Kita lanjutin ya ngomongin sahamnya nih dah tinggal dikit lagi. Oke. Kita sekarang mau kemarin sudah sampai apa? Oh, ini sudah ekspor TXT, kita sudah membaca TXT data MM ya. Berarti yang saat ini kita mau pasang ke dalam grafiknya ya, ke dalam chartnya, ke dalamnya menggantikan garis ini, gitu ya. Kemudian kalau kita hanya melihat begini toh kan kita nggak tahu tuh seberapa besar dia yang bisa mempengaruhi kenapa kok bisa turun segitu banyak kan ya. Berarti kita butuh bar chart juga di bawahnya nanti besarannya si market maker melakukan buy atau sell. Datanya ada di sini yang sudah dibuat di yang kemarin. Nanti kalau ada warning apa aja di sini security-nya di enable saja sudah. Nah, kita bisa mulai. Ini kalau sudah ada di data connection ini ya, itu ini bisa diklik kanan terus diedit gitu ya. Kita fokusnya hanya di data ini. Jadi ini ada txt foldernya. Kemudian kalau Anda ingin menampilkan si data aslinya si broker summary yang dari sumbernya itu ada di sini. Oh, ini namanya ini jadi disesuaikan, diperbaikilah supaya seragam dengan yang lainnya. Oke. Nah, sedangkan yang ini yang MM-nya. Oke. Nah, ini dia kita ada di sini. Ya, yang jelas lot MM nanti ya akan kita hitung dia akumulasinya dari awal data diambil, jadi tergantung waktu ngambil datanya, bukan yang ditampilkan. Ditampilkan beda dengan ditampilkan itu sesuai filternya yang diinginkan untuk ditampilkan, tapi data yang di load ke data model pada contoh kasus ini mulai dari Januari ya nih. Nah, jadi dia akan menghitung posisinya, kepemilikan berdasarkan transaksinya. Jadi selama transaksi itu dia ada berapa, nanti kita akan running total di sini ya. Jadi apa bukan running total, kita hitung akumulasi. Nah, akumulasi itu berarti dari satu titik awal sampai di titik tersebut. Oke ya. Nah, kemudian kita butuh tahu besarannya, berapa dia buy, berapa dia sell. Jadi dari sini kita bisa buatkan satu kolom di conditional kolom saja. Misalnya ini adalah lot MM B begitu ya, misalnya untuk buy ya sudah kita tulis saja lengkap deh ya, buy begitu deh ya. Ya, jika lot MM-nya greater than 0, maka kita akan memilih lot MM. Kalau enggak, kita akan pasang null. Gitu. Kita sudah punya formulanya, kita ganti dia tipe datanya jadi bilangan bulat saja. Oke. Misal gitu ya. Saat ini gitu. Nah, ini lot MM buy. Nah, kita bisa tambahkan satu formula baru. Anda bisa membuatnya lagi dari conditional format apa? Conditional column ini di add juga boleh atau di add di sini ya. Ini saya add column, yang di copy itu mulai dari sini nih sampai belakang, copy, saya taruh di paling belakang, paste. Kita ganti deh ini jadi cell. Nah, sekarang di sininya kita ganti dengan kurang dari, ya sama dengannya juga boleh deh. Oke, sudah begitu. Ini sudah jadi dua kolom. Ya, oke ya. Dua ini yang akan kita bawa ke sana ya. Sudah selesai. Bagian itu sudah selesai. Sekarang kita akan kirim dia ke data modelnya. Klik kanan lagi namanya. Load to only create connection at this data di data model. Dia sudah baca. Sudah selesai. Segitu jumlah datanya. Berarti kita bisa ke menu power pivotnya di manage di sana.
kita sudah ada isinya, data baru di sini. Kita bisa buat diagram view-nya. Oke, ini ada data ini sekarang, ya. Silakan mulai geser dia, satunya di kiri, satunya di kanan. Ini ya, di tengah-tengah aja deh. Oke, nah ini datanya, dan data MM-nya. Kalau yang di atas ini kan datanya si Nganu ya, si siapa namanya? Si oh banyak banget. Nah, gitu ya. Ini MM tanggal itu kita masukkan ke tim di tanggal. Saham masuk ke saham gitu ya. Data relasinya dulu. Ini data ringkasan saham, yang ini data proper summary untuk MM-nya. Kita balikkan ke data itu, kita bisa save kalau mau di save ya. Lalu ke sini juga bisa nih untuk lakukan save gitu, dah dia sudah save data modelnya gitu kan ya. Nah, kita sudah punya seperti kebiasaan awalnya, kita sesuaikan dulu. Tanggal ini formatnya kita buat yang sederhana gitu. Bagian ini karena sudah dikonekkan ke sana, kita bisa hide semuanya. Oke, kita membatasi user supaya jangan memakai itu, supaya dia tidak membuat nganu baru apa namanya miser implicit ya. Nah, dari sini yang pertama kita butuhkan akumulasi. Akumulasi itu dapatnya dari log mm, berarti kita butuh data mm. Ini kita buat ini di sini ini. Di data rs nih. Nah, ini loh. AC lot F gitu kan. Ini kan dia ngambil dari lot Fnet. Nah, ini rumusnya begitu, karena dia masih dalam bentuk lembar maka dibagi 100, ini lotnya gitu ya misalnya. Padahal kan ini bisa jadi kita kirimkan ke sini sudah dalam bentuk lot juga bisa. Ini atau semuanya dalam lembar lalu kita sesuaikan juga bisa. Ini. Nah, kita buat yang seperti itu juga. Sekarang di sini saya akan tulis di sini misalnya mlot mm gitu ya. Measurenya lot mm current ya, current lot mm gitu adalah sumnya dari lot mm. Nah, kita sudah punya itu current lot mm-nya. Oke, gitu. Sekarang kita juga bikin yang buy dan yang sell. Sekarang ini current lot mm buy gitu. Sum dari lot mm buy. Kemudian yang berikutnya di sini misalnya current lot sell sama dengan sumnya dari lot sell gitu. Sudah ya, ini kita sudah punya mewakili 3 ini. Kalau Anda butuh yang lot R kecil silahkan dibuat sendiri ya. Sekarang kita akan fokusnya yang ada di sini. Nah, ini di lot ini kita akan buat akumulasinya. Nah, akumulasinya Anda bisa ngopi aja yang dari sini. Ini kan sama semuanya. Nah, saya copy deh. Yang kita sesuaikan hanya lot fnet-nya saja nanti ya kan. Saya escape masih sini ya. AC lot gitu sama dengan saya pasti yang di sini. Ini yang saya ganti jadi current lot lot gitu. Sudah jadi akumulasinya. Oke, nah current lot akumulasinya sudah jadi. Oke, yang ini ya apa nih namanya? Buy dan sell, ini kan sell pasti negatif kan? Oke, sellnya kan negatif tuh. Oke, kita akan buat bar chart nih, barnya dia kan, jadinya kan. Nah, sekarang ini kalau nanti jadi chart kan kita harus tahu, karena dia bar kita akan buat dia seimbang, atau nanti sambil jalan aja deh ya. Nanti deh sambil jalan nanti kita tambah-tambahkan dikit ya. Oke,
Sekarang yang ini dulu, AC load ini. AC load ini akan kita tampilkan di sana ya. Nah, grafiknya kita tahu ada di sini, ini chartnya, oke. Tetapi sumber datanya ada di program M, gitu ya. Ya, di kanan sini kan ya, kolomnya adalah si FF nih, oke. Si FF ini adalah si kolomnya itu tadi, si siapa namanya, market maker kan ya, yang waktu itu dipasang. Jadi ini di pivot table analyze-nya saya keluarkan field list-nya ya. Kita akan letakkannya di tempatnya si FF ini. Hasilotnya tadi yang MM ya. Nah, kita akan letakkan di sini nih antara dua ini ya. Mana saja lah kalau salah. Ini loh. Nah, yang ini akan kita letakkan di sana. Ini kita taruh di setelah C seperti si FF. Oke. Ini. Nah, sekarang yang FF-nya sudah bisa kita buat. Gitu. Hasil load MM-nya bisa kita set ya. Di sini kita kasih nama MM. Oke. Sudah. Ini dengan begini saja apa namanya, grafiknya sudah terbentuk di sana. Beda dengan yang tadi ini. Grafiknya sudah beda dengan yang tadi. Kalau dilihat, silakan, itu sudah beda itu bentuknya dengan yang tadi ya. Apalagi kalau kita ke yang lainnya, misalnya ke aman atau ke apa begitu ya, yang non F lah bisa. Misalnya apa tuh Bian gitu kan. Nah, itu udah bisa, oke. Sampai situ dulu, sampai situ. Sekarang kita mau buat chart baru yang dia itu bentuknya bar, ya kan? Kita bisa buat dulu di sini. Nah, kita akan letakkan dia di belakang sana. Oke, satunya itu adalah si siapa tadi? Carlot by. Nah, ini Carlot by, kemudian plot cell. Kita akan ganti namanya deh. Ini adalah MM by. Kemudian yang satunya lagi ini adalah MM cell. Oke, gitu. Nah, karena kita punya dua kolom baru di sini, akan jadikan cat harus membuat nama range lagi kan. Kita copy dari yang frag ya. Name manager, ini bar frag nih, formulanya ini. Saya copy formulanya. Sebentar, ini kok kurang ke kanan nih. Excelnya yang baru tuh kayak gitu tuh. Nah, ini sampai di sama dengannya. Nanti yang kita ganti AS-nya jadi kolom apa itu? AT dan AU. Oke. Kita buat new ya. Namanya misalnya chart apa nih? Per MM gitu ya. Per MM gitu. Terus by. Nah, misalnya gitu ya. Kita kasih nama gitu aja deh. By itu yang AT nih. Itu by yang AT. Pasti di situ. AS-nya jadi AT. Gitu. Oke. Ini kita sudah punya. Wah, ini kayaknya nggak seru nih. Nah, kita bikin pakai underscore deh. Per mm baik ya, biar ngumpul dia. Nah, gini deh, biar agak ke atas sedikit. Nah, ya. Nah, cara berarti namanya gitu. Chart di sini per terus cell. Dan pastinya lagi formulanya kita ganti AS jadi AU. Oke, sudah jadi itulah. Oke, ini jadinya syaratnya biarin deh kalau itu. Oke, nah kita akan buat chartnya. Kita bisa buat di kanan sini dulu deh, biar gampang ke sana. Jadi nama sumbu X-nya apa ya? Chart underscore SPX. Oke. Kita akan insertkan chartnya yang per stacked ya, karena numpuk kan, supaya numpuk dia.
satu sini kita, nah, klik kanan, select data, kita add nama seriesnya adalah byte gitu. Kemudian seriesnya kita akan rujuk ke salah satu selnya, lalu kita ganti di sini dengan nama range-nya tadi, chart underscore bar underscore byte gitu ya. Gini dia sudah keluar tuh. Oke. Nah, ini kita tunjuk di sana dulu deh. Ini namanya tadi adalah chart underscore sbx gitu. Nah, oh nggak ada ya? Oh, sb bukan cp. Oke. Nah, itu sudah add lagi series name-nya cell. Kemudian ini kita ganti formulanya jadi merujuk ke salah satu selnya dulu di AU-nya kita ganti jadi chart bar underscore style gitu. Oke. Oh nggak ada, mana? Oh ada plusnya, kita ganti. Nah saya oke. Nah itu kita edit lagi, tunjuk dulu misalnya di situ, baru kita ganti chart underscore sbx gitu. Oke deh, nah kita udah punya ini dia. Nah ini kan kita harus ubah dia nanti kan supaya dia jadi seimbang, nol di nol aja supaya kita tahu anunya masing-masing kan, kita nggak butuh si apa namanya ini eh, x aksisnya ini, kita bisa apa, kita bisa buat labelnya aja, labelnya kita hilangkan saja deh ya, non gitu ya. Oke, mungkin nanti lainnya kita ganti yang abu-abu deh, solid line abu-abu misalnya. Nah, ini di nol kita nanti akan atur supaya dia bisa seimbang gitu ya. Anda bisa menampilkan si angkanya atau enggak, tapi dalam kasus ini kayaknya saya nggak usah anu ya, bisa ditampilkan misalnya labelnya aja yang kita ganti jadi non gitu. Oke. Terus area format plot areanya kasih solid line, kemudian kasih warna hitam, kecilin, nggak usah tebel, itu filenya mungkin no fill atau biar dia otomatis deh ya, atau solid fill juga boleh, kita ganti deh no fill juga nggak apa-apa, tapi nanti dia nembus-nembus ya ke belakangnya, biarin aja deh ya. Nah gitu dulu deh, ini aja deh, ini foldernya no line, jadi kita nggak pakai folder yang chartnya ya. Oke. Nah ini kita mau tambahkan legend juga boleh, ini legend di sebelah kanan misalnya. Nah ini ada style, kita bisa ganti dia, kita ganti dia fillnya dengan solid fill untuk yang apa nih, seriesnya apa, baik series by kita ganti dengan yang biru, terus kita ganti yang series cellnya di sini kita solid fill jadinya yang merah ini saja. Oke. Nah itu besarannya mungkin gap width-nya kita buatkan jadi 50 aja kali ya biar gak tebelan, kurang tebal 25 deh ya, 25. Oke. Nah dia lebih tebal, wah tapi enggak terlalu bagus ya, 30 enggak bagus ya, udah 50, 40 deh ya. Nah ada, sudah mulai kelihatan. Oke, setidaknya gitu dulu, kita sekarangnya itu kita bisa kecilkan dia. Jadi kita tahu kekuatannya tuh ini. Nah, kalau dia tidak di tengah-tengah, kita nggak bisa bandingkan dengan yang enak nih. Jadi dia kekuatannya berapa, karena ini seakan-akan sudah mepet, yang ini juga mepet di sana, tapi kan ada grid lainnya. Kalau grid lainnya saya hilangkan, kita sudah bisa lihat besarnya. Tapi nanti dia akan bergerak ke atas ke bawah gitu ya. Kalau menurut Anda ini cukup begini ya begini saja. Kalau Anda mau buatkan dia
supaya apa namanya selalu di tengah-tengah ini nolnya gitu. Nah, itu berarti harus diubah di sisi ininya, di sisi apa namanya minimum dan maksimumnya. Kalau sel kan kita buat selnya minimumnya adalah negatif dari maksimumnya kan nanti kan pasti akan ketemu ya. Oke, kita kasih nama dulu deh chartnya. Chartnya kita ganti di sini namanya yang kemarin apa aja ya? Kasih nama gimana ya kemarin ya? Ini apa nih? Chart 1 candle, ini chart 2 volval. Oke, kita ganti dia jadi chart 3. Sini chart 3 mm gitu ya. Nah, buy sell. Nah, gitu ya. Enter. Nah, ini yang diatur. Nah, sekarang kalau Anda mau pasang dia di tengah, berarti kita butuh data informasi informasi yang ini kan. Di sini nih kita harus menuliskan maksimumnya. Nah, ini kita sudah punya nih dia di sana. Oke, di sini. Maka kita bisa buatkan di sininya bunyinya adalah max y aksis misalnya ya. Y aksis mm, nah gitu kan, m bar gitu ya, by sell mm by sell, nggak apa-apa panjang gitu nggak apa-apa. Nah ini misalnya kita buat dia namanya ada pakai if aja, if gitu kan, si buy lot yang buy itu lebih dari dari absolutnya ya, dari yang lot yang sell gitu kan. Kalau dia lebih dari maka kita ambil yang buy, lot yang buy. Kalau enggak maka kita ambil yang absolutnya dari lot yang sell. Oke, dah ditutup deh. Ini kita max di aksisnya kita sudah punya, kita bisa tampilkan dia di sini. Nih, kita akan tampilkan dia di situ. Nah, mana tadi? Barangnya mana tadi? Bukan gitu ya. Oke, nah kita tahu di Y7. Nah, kalau itu sudah ada di Y7, sudah. Mana tadi chartnya ya? Chartnya ada di sana. Chartnya ada di sana. Nah, ini dia. Nah, move dulu ya. Move chartnya di move. Mana chartnya? Chart design. Wah, diklik apa ya? Nah, dia ada move chart. Object in, mm. Gitu deh. Mana barangnya? Hilang. Waduh, ini dia. Yo, nah, kita taruh sini deh. Oh, ada itu. Kita taruh di sini deh ya. Ini kita turunin dikit ke bawah. Nah, supaya dia bisa di sini. Oh, ini mungkin sebaiknya kita pindah ke tempat lain aja nih. Nah, ini setting dulu ya. Labelnya yang punyanya itu akan kita taruh dia di paling bawah saja. Misalnya ini saya 6, kemudian kan bisa ada cat area nih. Bukan cat area, plot area. Oke, plot areanya bisa digedein dikit. Ya, misalnya segitu deh. Nah, ini kita bisa buat dia si chartnya ini propertinya eh, move button size with cell atau apa move ya gitulah ceritanya, serah deh, bisa aja deh ya. Ini kita akan buat dulu size-nya, area filmnya, film kali ya. Nah itu bisa kelihatan. Oke, film aja deh. Kita akan set dia di sini misalnya garis ini, ini garisnya mungkin tick marknya non, major type-nya non gitu ya.
kemudian labelnya non garisnya dulu deh, garisnya kita solid line setengah aja. Oke, udah gitu. Sekarang yang ini kita akan lebarkan dia, paling enggak ya bisa sama lah gitu ya. Nah, itu gini. Nah, di format sini mungkin 8. Nah, 8 enggak pas, 85 berarti. 84 aja deh. Kurang, 86 berarti. Nah, 86 deh. Oke. Nah, kalau sudah baru deh kita lock size-nya. Gitu deh. Ya. Nah, besarannya segitu. Kita bisa ubah-ubah. Nih kalau masih mau diubah lagi tick marknya. Oh sudah ya, sudah non semua ya. Labelnya non, ya non. Ya sudahlah, dia masih kelihatan juga apa-apa lah. Oke, dah, gitu aja. Nah, namanya charter. Oke. Sekarang yang ini kita hilangkan misalnya porternya no line supaya dia nggak nganu ya. Kita pasang no fill dulu deh ya. Oke, no fill. Jadi dia agak sedikit kan, kita bisa naikkan dikit ya. Nah, gitu misalnya. Naik dikit. Nah, sekarang yang ini, yang bawah, misalnya kita akan ganti dia no line, no fill. Nah, kemudian kita geser dikit. Mungkin nanti kita butuh yang namanya aksis mana? Horizontal aksis. Nah, di sini kita kasih pasang kali ya labelnya ya. Labelnya di sini aja kali ya. Next to aksis misalnya gitu. Nah, itu kita gedein dikit. Dah, kayaknya segitu cukup deh. Tinggal digedein. Oke, mungkin lebarnya diset dikit lah ya. Loh, kok malah jadi. Nah, jadi 23 aja deh. Nah, itu dah cukup itu kayaknya. Bisa kita cat areanya, cat plot areanya. Nah, ini kecilin dikit supaya ada ruang buat naruh si yang ini dua ini. Nah, karena dia punyanya itu kan ya. Taruh sini misalnya gini, dah jadi deh. Itu ceritanya nih sudah di dalamnya. Kalau ini sudah oke semuanya, bisa mulai kita grup deh. Ini kita kontrol, dikontrol, kemudian dikontrol juga, kemudian dikontrol juga, gitu kan? Kita pilih grup. Itu baru kita set yang masing-masingnya. Kalau mau di set yang masing-masingnya silahkan. Misalnya ini kita pepetin lagi, gitu ya. Dah, itu dah. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini sudah jadi satu tadi, gitu. Alah, mana? Kok malah geser sendiri? Ini loh, ini kita buat dia lock aspect ratio, move button size dulu gitu ya. Oke, ini kalau kita geser-geser, nah dia akan gitu ya. Oke, dah lah kira-kira cukup lah ya sampai situ ya. Jadi oh iya ini tadi ya, si yang kalau mau di tengah-tengah ya. Lupa namanya ini. Ini saya copy dulu. Oke. Jadi kan kalau mau ngubah ini dia ada di sheet mm ya. Maka kita bisa ke view code. Kita lihat yang bagian untuk mengubahnya si anu itu tadi ada di prop mm kali. Nah, ini di prop mm. Sini kita pasti dulu namanya. Di situ di endbitnya di sheet 3 karena dia ngambil data itu. Nah, di sana tadi kayaknya di prop itu ngambil AC7 deh kalau nggak salah ya. Ini saya tutup dulu keyboardnya.
Kayaknya di Y. Oh iya atau Aceh? Oh Y. Y7. Oh, oke, Y7. Oke, sekarang kita tinggal copy deh. Wah, ini masukin dikit. Yang di copy hanya ini. Yang primary, minimum lalu maksimumnya. Oke, ini nama chartnya kita ganti. Di sini ngambilnya Y7, ini ngambilnya Y7, ya. Tapi yang minimum kita kalikan dengan min 1. Kita udah. Terus di mm-nya kita bisa save dulu. Sudah di save, itu baru kita coba ya. Sampai sini so far ini jadi kecil sekali karena kita ganti ke apa tadi, ganti ke aman kali ya. Dia terlalu kecil sekali karena dia besarannya berapa sih tadi, min maxnya kayaknya oke deh itu, atau ini ada yang enggak kena. Kita format areanya ada di sini. Kita lihat vertical axisnya di sini, axis optionnya. Oh ya, dia udah di set itu. Itu. Tapi kenapa kecil-kecil sekali ya? Ini ada data yang kan kayaknya, atau memang kurang gede kita ngesetnya di sini di lembarannya ini. Cukup besar dia. Ya kira-kira itu tinggal dicari saja nanti ya. Nah, setidaknya itu sudah berubah itu dia sudah berubah itu. Ininya juga sudah berubah kok, ini berarti kita oke semua, cuma tinggal ngetiin yang itu tadi aja, yang si ini nih, si barnya ini nih, supaya kita tahu dia seberapanya. Ini terlalu kecil nih, kita nggak lihat itu datanya yang paling gedenya di sana, atau ada yang salah di anunya ya, di sininya. MM-Pi, M-cell di absolut, dia itu ya aksesnya sudah oke segitu, kita tidak mempengaruhi apa-apa. Sudah. Oh salah, ini bukan sum, saya ganti, ini harusnya max ini. Load nah ini apa nih, Pi ya, max lah kan, plus semua ya. Wah pantas kok jadi kecil banget. Yang ini apa, sel itu berarti min. Nah kalau sel pakainya min karena minus dia. Oke, gitu dah. Oke, nah ini mestinya di sini dah lebih baik lah, harusnya lah chartnya. Nah gitu loh buat itu baru kelihatan dia. Oke, ini chartnya sudah oke. Jadi kita tahu bahwa kenaikan yang ada di sini nih, ini karena market makernya melakukan pembelian, gitu ya. Nah, ini naik, dia market makernya dia naikin segini gedenya, tapi dia itu hanya melakukan pembelian sedikit, berarti ini markup nih, gitu ya. Kalau dia melakukan penurunan di sini, padahal dia nggak ada penjualan di sini, ini berarti sesuatu yang bukan akibat si market maker. Jadi market makernya mungkin membiarkan, gitu ya. Kalau penjualan ini penjualan di sini. Nah, penjualan itu, nah ini penjualan di sini, ini market makernya jualan cukup besar tuh di sini. Oke. Nah, ini yang mana nih garisnya? Nah, kalau ini ya kita pasangin grid line lah ya. Tambahkan grid line. Ini grid line vertikal. Primary vertikal. Dan supaya kita tahu. Nah, ceritanya gitulah ya. Bisa kebayang lah itu maksudnya apa gitu kan, bisa kebayang tuh ya ceritanya. Nah, ini jadi mana yang ada contoh yang dia markup enggak tuh? Dia naikin tapi dia jualan. Oke. Sekarang nggak terlalu kelihatan kali ya. Kita coba mandiri deh, mandiri. Mandiri itu biasanya yang senengannya asing, kalau goreng bank itu mandiri. Nah, mungkin di sini ada banyak markup nih. Kalau dia ini merah, ini dia jualan, berarti ini kan asing ya, ini
Mandiri itu kan makan efeknya asing. Nah, ini dia beli hanya dengan segitu bisa naikin segitu. Nah, mungkin ini kali ya. Ini. Nah, ini dia naikin tapi dia jualan ini namanya dia kan untuk apa? Markup gitu ya. Ada yang markdown nggak yang dia beli tapi harganya dinaikin. Mungkin ini kali ya. Nah, enggak ya, geser dikit ya. Nah, mana ya contohnya? Markdown ya. Jadi kalau markdown kebalikannya markup. Jadi harganya diturunin tapi dia melakukan pembelian banyak gitu ya. Nah, ini ada contohnya markup itu tadi sudah ada. Jadi market maker dia pasang bid lalu dia mulai buy dan segala macamnya ya nanti dia bisa menggerakkan si harga itu karena dia punya barang banyak, punya duit banyak gitu ya. Jadi kita ikutin aja flow-nya dia. Ini kalau nggak suka, ini bisa diganti dengan warnanya saja ini. Solid lainnya kita ganti saja dengan abu-abu misalnya, gitu ya. Udah. Nah, ini kira-kira sudahlah sampai situ aja ya. Nah, untuk tools ini sudah siap dipakai ini sebenarnya, tinggal dirapi-rapikan, diperbagus, gitu ya. Nah, mungkin yang berikutnya kalau nanti kita akan bikin yang berikutnya bikin yang itu deh, yang proper summary itu aja deh. Kalau merapikannya untuk menjadi semua bentuk text file, mestinya dari contoh yang ada Anda sudah bisa mengubahnya ke dalam bentuk text file, mengikuti polanya si ini nih, polanya si. Jadi untuk membuat ini kan baru ada proper summary, Anda bisa mengembangkannya lagi. Nanti ada yang bagiannya monthly gitu ya, holder monthly, ada yang ringkasan saham di sini. Itu caranya sama, harus mengikuti polanya ini aja nih, ada query datanya, ada query ke TXT-nya dan seterusnya, terus nanti dibuatkan script-nya untuk mengubah ke TXT, lalu dibaca TXT di sini, jadi ada poin apa foldernya yang B, yang A gitu kan. Lalu dia keluar lagi ke sana ya. Jadi yang ada yang butuh dua seperti kayak HMKC yang sementara ngambil di sini, nanti kalau dibuatkan TXT ya ini pindah ke sana terus ngambilnya output tersendiri yang dia nggak ada formulanya. Oke, itu ceritanya ya. Kira-kira sampai situ aja ya. Oke, see you.